Ketika saya mulai menjadi seorang jurnalis, kira-kira tahun 2005, waktu itu belum ada social media. Jadi kita harus benar-benar bawa koran kemana-mana tempat liputan kita pergi. Dan untuk benar-benar tahu apa sih arti dari ceritanya, kita tuh benar-benar harus nelponin orang. Kadang-kadang nelponinnya bisa lebih dari 10 orang untuk tahu apakah satu kalimat itu benar atau tidak. Dulu kita itu bukan diburu-buru oleh kompetitor, tapi kita diburu-buru oleh fakta, oleh audiens yang benar-benar wajib banget dan berhak untuk tahu soal kebenaran. Nah, maju sekitar 2014, di mana kita tahu pemilihan presiden di Indonesia udah rame. Ramenya nggak hanya warga, tapi juga di sosial media. Banyak yang berpendapat dan pendapat itu dijadikan berita. Dan sayangnya orang-orang percaya. Maju lagi 2019. Lebih parah lagi karena sosial media benar-benar mendikte apa yang terjadi dalam landscape politik Indonesia. Semua orang bisa jadi pengamat. Semua orang jadi politisi dadakan. Dan kita yang ada di mainstream media, terlebih juga sepertinya kalau saya merasanya itu kok cuma jadi penggembira aja. Padahal orang kan harusnya dengerin kita dong. Kita yang mengecek, mengkonfirmasi dan memberitahu mana yang fakta dan mana yang bukan. Tapi namanya post-truth era, semua orang udah gak percaya fakta lagi. Semua orang percaya apa yang mereka rasakan ketimbang apa yang benar-benar terjadi. Saya jadi ingat waktu saya liputan di Palestina dan juga Israel. Saya meliput memang dari pihak Israel. Karena jujur waktu itu yang diundang adalah dari pihak Kementerian Israel, Kementerian Ekonominya pada saat itu. Otomatis beritanya ya memang dari kacamata mereka. Saya nggak berada di Palestina pada saat itu. Fisik saya berada di Israel, jadi saya melihat apa yang dilihat oleh Israel. Ramai langsung di media sosial, sebagai muslim perempuan saya dianggapnya kafir. Hanya karena memberitakan dari pihak yang mereka anggap itu musuh mereka. Musuh mereka dari mana? Mereka juga nggak ada di sana, mereka juga nggak tahu banget sejarahnya tentang Middle East War, terutama Palestina sama Israel. Tapi mereka bisa menganggap kalau Israel adalah musuhnya. Cuman karena apa? Satu keyakinan. Tapi saya nggak bisa ngomong banyak karena itu adalah pendapat. Dan orang apalagi di sosial media udah kayak hutan belantara. Bisa aja ngomong apa aja yang mereka inginkan, yang mereka anggap benar. Walaupun akunnya anonymous, mestinya kalau berani ya buka-bukaan aja dong. Terus terang gitu loh, mengkritisi. Jangan pakai akun atau fotonya yang bukan diri kalian sendiri. Tapi gak apa-apa, saya ladenin semuanya. Mau dikata-katain apa terserah, yang penting satu. Saya tidak pernah bohong. Saya selalu membicarakan fakta. Hal ini juga terjadi ketika saya meliput perang di Libya tahun 2011. Di mana saya pada saat itu berada di dalam, bisa dibilang wilayahnya pemerintahan Qaddafi pada saat itu. Saya nggak berada di pemberontak, sisi pemberontak. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Saya hanya memberikan informasi apa yang terjadi dengan saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya cium, apa yang saya rasakan. Semua panca indera saya gunakan sebagai kepanjangan tangan para audiens. Dan itu yang saya informasikan. Tapi tetap saja orang-orang merasakan bahwa oh ternyata liputannya si Andini ini terlalu membela Qaddafi. Terlalu kayak mengelulukan pemerintahan Libya. Ya saya nggak ada di pihak pemberontak, jadi saya nggak akan memberitakan apa yang saya tidak tahu. Atau cuman membaca terus kemudian saya live report dengan informasi yang saya Google. Itu menurut saya bukan jurnalistik. Satu, kode etik jurnalistik yang saya pegang teguh banget sampai saat ini. Kalau ada informasi yang bisa saya cari di Google, artinya saya tidak melakukan riset yang mendalam. Dan ini yang saya ingin bicarakan kepada audiens. Audiens selalu menyalahkan, oh media sekarang berpihak.
Ada yang lebih berpihak kepada penguasa, ada yang lebih berpihak kepada oposisi. Dan itu memang fenomena yang terjadi dimanapun. Sayangnya kalau di Indonesia saya bisa bilang, perbedaan bukan kepada ideologi atau prinsip atau kebijakan yang benar-benar kena kepada kehidupan kita semua. Tapi perbedaan itu hanya kepada tokoh. Saya nggak suka dengan A, saya suka dengan B. Bukan perbedaan prinsip yang mendasar sehingga diskusi kita nih kalau di sosial media itu lebih berbobot. Lebih berfaedah kalau kata anak sekarang. Jadi saya pengen sebenarnya di sini mengajak teman-teman audiens, netizen, atau kalau saya kadang-kadang bilangnya nastizen. Because you guys are being so nasty sometimes. Tapi nggak apa-apa, saya di sini pengen ajak berdiskusi. Karena kalau kita hanya berpegang kepada saya nggak suka dan saya percaya apa yang saya percaya, kita nggak akan pernah jadi bangsa yang hebat. Dan juga saya pengen ajak Anda untuk misalnya kalau daripada menyalahkan medianya, oke, media itu, saya kuliah jurnalistik, media itu cuma punya dua Tuhan. Yang pertama adalah owner dan yang kedua adalah advertiser. Dan itu akan selalu selamanya terjadi karena itu di situ kita bisa makan. Nah, kalau sudah tahu kita udah punya dua Tuhan itu, sementara audiens yang Tuhannya yang Maha Esa cuma satu, kenapa enggak audiens itu bisa lebih kritikal? Bisa lebih ketika baca sesuatu, baca headline nih misalnya, enggak langsung di-share. Baca dulu gitu loh yang benar. Budayakanlah budaya membaca. Baca jangan hanya 140 karakter di Twitter. Baca jangan hanya satu kalimat headline. Tapi baca the whole story. Kemudian be critical. Ini benar atau enggak sih? Ini mungkin atau enggak ya? Walaupun itu diberitakan oleh mainstream media yang dianggap selalu memberikan informasi setiap detiknya. Tapi you need to question it. You need to question whether betulkah itu yang terjadi. Cari dari sumber berita lain. Cari root cause-nya. Karena kita nggak mungkin menginformasikan sesuatu tanpa ada hulunya tuh kayak apa. Cari tahu hulunya dan baca. Baca sebelum nge-share. Karena jempol ini adalah yang paling berbahaya di abad ini. Bukan senjata, bukan obat, tapi jempol kita sendiri. Narasi, perang narasi yang kita sedang alami pada saat ini. Dan kita nggak sadar kalau kita tuh sedang mengalami this world war of narrative. Di mana semua orang bisa jadi pengamat tadi. Semua orang bisa jadi politisi dadakan. Bisa jadi aktivis dadakan. Karena jempol. Nah kalau begitu, gimana dong harusnya? Oke, tadi saya udah bilang harus baca, harus lebih kritikal lagi. Dan juga harus terus bertanya. Karena itu adalah prinsip jurnalistik yang kedua yang selalu saya anut adalah never stop questioning. Ketika saya covering a story, saya punya satu pertanyaan. Ketika saya liput itu beritanya, saya bisa kembali dengan 10.000 pertanyaan. Karena apa? There's no side of right or wrong. In between there's lies the truth. Dan gak bisa hanya deadline menentukan oh kita harus menemukan the truth-nya tuh kapan. You need to keep questioning of a story. Itu yang saya lakukan sebagai jurnalis resmi loh. Dan juga harusnya Anda sebagai pembaca, penonton, pendengar, apapun, dari manapun, medium manapun yang Anda terima beritanya, Anda harus bisa bertanya terus. Keabsahan, kevaliditasan, dan juga hulunya dari informasi tersebut. Belum puas dengan itu, then be an active citizen. Banyak yang sekarang, ini khususnya generasi adik-adik saya. Saya punya adik umurnya baru 21 tahun dan dia nggak peduli sama sekali dengan yang namanya kancah politik Indonesia. Kenapa? Karena yang dia lihat politik itu hanya the entertainment side of it. Hanya tokoh A dan tokoh B. It's not about the values of a policy yang bisa affecting his life and his family and his life in the long run.
Jadi kalau misalnya kita nggak peduli dengan apa yang terjadi di sini, tiba-tiba ada demo kejadian, semuanya anak muda turun, ya kita nggak bisa heran. Because I really appreciate that generation, the young generation who are questioning what is going on in this country. Bertanya terus dan juga aktif. Dan satu lagi, kalau kita memang peduli dengan jurnalistik, dengan dunia media, di mana memang kita masih perlu adanya social media, adanya si jurnalis dadakan ini, aktivis dadakan, you need the real, the official media, which is unfortunately I can say is the mainstream media. Nah, mainstream medianya kalau misalnya kalian bilang, oh itu saya nggak terlalu relevan buat saya yang tinggal let's say di, I don't know, di Tuban gitu misalnya, atau somewhere di Kalimantan Selatan, then support your own local newspaper. Support your own local news radio. Karena mereka is fading. Mereka tuh lama-lama menghilang. Semua orang maunya nonton apa yang sudah ada di TV nasional. Apa yang ada di koran nasional. Tapi sebenarnya yang menyangkut hajat hidup kita sendiri adalah tempat media di mana kita berada. Kalau kalian dukung keberadaannya itu, kalian akan merasakan, oh orang-orang ini benar-benar menyuarakan isi hati saya, keperluan saya, kebutuhan hidup saya ke depannya, dan keluarga saya. Terus gimana cara supportnya? Sekarang saya mau tanya di sini, berapa banyak sih teman-teman di sini yang langganan, yang bayar ya, benar-benar bayar Spotify? Pasti nggak banyak dong. Berapa banyak di sini yang benar-benar bayar dari uang kalian sendiri untuk bayar Netflix? Masih sharing account kan sama teman, sama keluarga, sama sepupu? I know how that feels. Kalian mungkin lebih pengen beli pulsa atau rokok. I won't judge, tapi if you wanna be responsible with what information you receive, you make sure you pay for it. Dukung media dengan cara berbayar. Banyak sekarang misalnya contoh aja yang mainstream, Tempo. Berapa banyak sih yang langganan bener-bener bayar untuk majalah Tempo itu yang digital? Bahkan sekarang beberapa aksesnya udah dibuka gratis. Itu untuk attract supaya kalian, hey in the long run you will need us untuk to give you the information that you need. Kemudian kayak misalnya di luar ada The Guardian di Inggris. Yang benar-benar aduh berapapun deh uang yang kamu mau sumbangin ke kita terima. Dan in return kita akan memberikan informasi yang benar-benar relevan untuk kalian semua. That's journalism the right way. Getting to the bottom of the story and make it relevant for you. So, gimana? Sekarang kalian masih berpikir, oh we're brainwashing you, the mainstream media, tapi terus nggak mau ngapa-ngapain. No, it's a relationship that has to go both ways. You be critical, you question things, and you pay for it. Karena kalau nggak ada begitu, kita akan terus terkukung di mana kita merasa di brainwash, diberikan propaganda, diberikan sesuatu yang sebenarnya tidak relevan buat kita. Padahal sebenarnya kuncinya ada di kalian semua. Terima kasih.